Baik, selamat datang di Statistika yang Menyenangkan, di podcast Statistika yang Menyenangkan, di mana kita pada kali ini akan bicara statistika tanpa harus bicara cenat-cenut ya. Hari ini kita akan ngobrol tentang sesuatu yang kuno, tapi keren. Sesuatu yang dibilang bahwa statistika itu penuh dengan angka dan rumit ya. Di podcast pertama sudah saya sampaikan bahwa statistika itu keren. Statistika bisa uh, membuat solusi atas masalah yang dihadapi sehari-hari. Ya, nah kita bicara sedikit ke arah yang lebih lama. Kapan statistika itu pertama kali digunakan secara resmi sebagai sebuah metode mengumpulkan data, metode mengolah data, metode menganalisis data, metode presentasi data dan metode menyimpulkan data gitu ya. Kira-kira pada abad ke-11 jadi statistika itu mulai digunakan oleh kerajaan Inggris saat itu. Jadi kejadiannya eh, saat itu seorang raja namanya Raja William ya, Raja William eh, dilantik. Tapi kemudian dia punya masalah. Sepertinya ini negara ini kekurangan keuangan. Negara ini harusnya jauh lebih makmur dari semestinya. Tentu saja kemakmuran didapat itu juga dari kemakmuran rakyat. Bukan semata kerajaan mengeluarkan uang untuk masyarakat, sementara dari masyarakat tidak ada pemasukan yang untuk kita kenal sebagai pajak. Cara menentukan pajak agak membingungkan. Raja bingung. Bagaimana menentukan besaran pajak dari seorang tanpa mengetahui jumlah dari kekayaan seseorang tersebut? Berapa jumlah tanah yang dia miliki? Berapa jumlah sapi yang dia pelihara? Berapa jumlah sapi yang dia jual? Berapa jumlah sapi yang sedang bunting? Kan itu butuh datanya. Dari situ kemudian jadi rujukan bagaimana negara menentukan pajak. Luas tanah, banyaknya hewan peliharaan sapi. Tentu saja tidak di sana tidak ada kerbau ya, adanya kambing gitu. Dan ayam saat itu tidak jadi tren ya unggas, tapi kalaupun ada ya didata tentunya. Jadi dari situlah kemudian Raja William memanggil para penggawanya untuk berdiskusi bagaimana cara mendapatkan data dari para warganya, daripada masyarakatnya, sehingga ketika kerajaan menentukan jumlah bayaran pajak sesuai dengan fakta yang ada. Akhirnya diutuslah para hulu balang mengutus para pegawai untuk mendata lahan yang dimiliki oleh warga. Berapa luasnya? Berapa sapinya? Berapa kambingnya? Berapa ladangnya? Dan sebagainya. Disitulah pertama kali. Jadi memang William ini seperti akuntan ya. Dia meneliti harta kekayaan. Dari situ kemudian raja bisa dengan adil menentukan jumlah pajak pada warganya. Apakah data seperti itu ada di Indonesia? Kalau kita sempat, silahkan kunjungi internet dan ketik kata kunci Badan Pusat Statistika
Dan kemudian ketik kata kunci Indonesia dalam angka. Ketika kita mengetikkan Indonesia dalam angka, maka seperti itulah statistika dulu dikumpulkan. Saat itu digunakan. Seperti itukah kemudian saat itu pertama kali statistika dimanfaatkan oleh masyarakat, oleh negara dalam rangka apa? Dalam rangka menyelesaikan urusan negara terkait dengan pajak. Nah, teman-teman yang berbahagia, kalau kita amati data statistika yang dikumpulkan oleh raja maupun yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistika di Indonesia punya makna apa? Punya kepentingan apa? Kepentingannya tentunya adalah kepentingan untuk menghitung seberapa sehat penyelenggaraan negara. Kira-kira luas lahan yang garapan padi ada berapa hektar. Dari setiap hektar akan menghasilkan panen berapa. Dan dari setiap panen negara bisa menabung berapa. Dan setiap tabungan itu cukup tidak dihitung untuk kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan bulanan dan tahunan, tentu saja. Itu dalam bicara bahan pangan, beras. Bicara dengan peternakan misalkan, ketika kemudian dalam data tadi disebutkan ada jumlah sapi sebanyak 1.000 ekor per kabupaten, apakah 1.000 sapi tadi sebanding dengan jumlah warga yang ada di daerahnya? Kalau tidak, maka pemerintah punya kepentingan untuk mendatangkan sapi dari wilayah lain. Kenapa demikian? Kenapa tidak nanti saja? Ya tentu saja kalau kita nunggu kejadiannya, itu bisa terjadi kenaikan harga yang tidak diharapkan, sehingga terjadi ada keresahan di masyarakat, gitu ya. Jadi negara harus mengantisipasi berbagai hal dengan mempertimbangkan data statistika. Tentu saja kalau kemudian ternyata kita kekurangan stok dalam penghitungan statistika, maka negara juga harus bersiap-siap impor. Demikian sebaliknya bila mana kemudian kita merasa bahwa data ini akan surplus atau sumber daya kita akan surplus. Kalau kita diamkan, bisa saja bahan kita, contoh pangan, bisa jadi membusuk. Agar tidak membusuk, maka kita harus salurkan ke tempat lain. Saat itulah kita bersiap-siap ekspor ke negara lain. Dan kalau kemudian kita merasa tidak cukup, kita tidak perlu ekspor. Kita memanfaatkan sumber daya yang kita miliki atau panen yang kita miliki. Itulah pentingnya statistika. Nah, itu sekelumit terkait dengan bagaimana statistika dimanfaatkan waktu itu. Jadi ada pertanyaan. Buku atau laporan yang dibuat oleh para penggawanya Inggris itu apa namanya? Namanya Domesday. Domesday itu artinya hari penghitungan. Jadi orang-orang merasa bahwa hitung-hitungan itulah yang kemudian bisa merepresentasikan keadilan. Tidak duga-duga.
Jadi ketika orang merasa dibayar pajaknya terlalu besar, maka bisa protes tuh. Hitung-hitungan saya memiliki 1.000 sapi, 200 domba, lahan 5 hektar. Bayarnya kok segini? Lebih besar dibanding dengan tetangga saya yang memiliki luas lahan lebih besar, misalkan 20 hektar, sapinya 2.000, dombanya 700. Selisihnya kan banyak. Tapi kenapa dia lebih murah? Nah, oleh karena itu kenapa kemudian kitab statistika atau buku statistika untuk pengumpulan data yang ada di Inggris disebut Domesday. Nah, kalau di Indonesia ini biasanya statistika dalam angka. Walaupun tidak ada sama persis ya, data Domesday dengan Indonesia dalam angka. Karena Domesday itu ada kaitannya dengan kepemilikan asetnya. Dan kalau di Indonesia kalau bicara kepemilikan aset, maka yang lebih banyak mengetahui adalah bagian agraria. Siapa yang memiliki lahan yang paling banyak? Sementara kalau bicara penghasilan, biasanya dikumpulkan oleh kementerian. Kalau orang ASN ada namanya LHKPN dan LHSN. Intinya sama apa yang dimunculkan oleh atau apa yang digunakan oleh kerajaan, yaitu bagaimana bisa dengan akurat menghitung kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Dalam bahasan lain, kenapa kemudian namanya di statistika? Nah, state itu kan negara. Jadi statistika itu sebenarnya dalam rangka mensukseskan urusan negara. Dalam apa? Dalam hal pembayaran pajak, dalam hal penghitungan aset, dalam hal mengantisipasi kebijakan-kebijakan yang diambil sehingga kemudian akurat dan tidak merugikan dalam penyelenggaraan negara. Karena itu nama penghitungan tadi, nama pengumpulan tadi, nama penganalisan tadi, bahkan nama pengambilan kesimpulan atas data yang diolah itu berkaitan dengan stat ya. Lebih lanjut lagi statistik, ujungnya ik berarti pengukuran ya. Jadi pengukuran penyelenggaraan negara. Walaupun pada faktanya kemudian statistika itu tidak hanya digunakan untuk menyelenggarakan urusan negara. Dan untuk memperpanjang hal tersebut atau untuk menyelesaikan hal tersebut, negara kita punya yang namanya Badan Pusat Statistika. Itu mengacu pada Domesday.